Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut, di mana matriks A terdiri dari M baris dan terdiri dari N kolom. A11, A12 sampai AMN merupakan elemen-elemen matriks, di mana matriks A dapat ditulis A sama dengan AIJ, dengan I sebagai M baris dan J sebagai N kolom. Matriks dapat dinotasikan sebagai berikut. Contohnya terdapat pada layar, di mana 23103min89111 merupakan susunan baris matriks. Kemudian 2093311min81 merupakan susunan kolom matriks. Contohnya adalah matriks A23, artinya elemen pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu min8. Ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, ordo matriks A adalah M kali N dan ditulis A M kali N. Banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Contohnya, diketahui banyak baris M sama dengan 3 dan banyak kolom N sama dengan 3. Maka ordo matriks tersebut adalah M kali N atau 3 kali 3. Jenis-jenis matriks yang pertama yaitu berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris terdiri dari satu baris. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, matriks kolom terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti berikut. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu jumlah baris dan kolomnya berbeda. Contohnya seperti berikut. Matriks persegi, yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya, matriks persegi berordo 2x2, matriks persegi berordo 3x3, dan matriks persegi berordo 4x4. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0. Contohnya seperti berikut. Yang ketiga, matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan yang lainnya 0. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, matriks segitiga dibagi menjadi dua. Yang pertama, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Contohnya seperti berikut. Kemudian transpos matriks. Jika diberikan matriks A, maka transpos matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom, dan kolom matriks A menjadi baris. Transpos matriks biasa dinotasikan dengan A transpos. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kesamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama apabila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama serta elemen-elemen kedua matriks berada dalam posisi yang seletak. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kemudian, operasi pada matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jika diberikan dua buah matriks A dan B, maka berlaku sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Di antaranya, yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Yang ketiga yaitu dalam kurung A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Syarat dua buah matriks dapat dijumlahkan dan dikurangi adalah ordo kedua matriks tersebut sama.
Kemudian, selanjutnya yaitu ada perkalian matriks. Jika diberikan dua buah matriks A dan B, maka kedua matriks dapat dikalikan apabila yang pertama yaitu banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Yang kedua, jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Contoh soal dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Diketahui matriks P dan Q sebagai berikut. Yang A, tentukan P ditambah Q. Dan yang B, jika X ditambah transpose matriks P sama dengan Q, maka tentukan matriks X. Berikut penyelesaian dari soal pertama. Matriks P terdiri dari 3 baris dan 2 kolom, berarti matriks P berordo 3 kali 2. Matriks Q terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, berarti matriks Q berordo 2 dikali 3. Karena memiliki ordo yang berbeda, maka matriks P dan juga matriks Q tidak dapat ditambah, sehingga P ditambah Q tidak ada hasilnya. Untuk soal kedua, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga dalam matriks P disusun menjadi kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dalam matriks P transpose. Sehingga transpose matriks P adalah 5, min 4, 2, min 2, 7, dan 3. Karena X ditambah P transpose sama dengan Q, maka X sama dengan Q dikurangi P transpose. Sehingga 1 dikurangi 5 sama dengan min 4, 2 dikurangi min 4 sama dengan 6, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, min 4 dikurangi min 2 sama dengan min 2, 5 dikurangi 7 sama dengan min 2, dan min 6 dikurangi 3 sama dengan min 9. Sehingga X ditambah P transpose sama dengan Q mendapatkan hasil matriks X adalah min 4, 6, 1, dan min 2, min 2, min 9. Selanjutnya adalah contoh soal dari operasi perkalian matriks. Tentukan nilai X dan Y pada persamaan matriks berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengalihkan kedua matriks tersebut, di mana 2X dikali 3 sama dengan 6X, 3 dikali min 5 sama dengan min 15, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan Y dikali min 5 sama dengan min 5Y. Nah, dengan kesamaan dua matriks, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana 6X min 15 sama dengan min 3. Kemudian didapat 6X sama dengan min 3 ditambah 15 sama dengan 12 dan X sama dengan 2. Kemudian 9 min 5Y sama dengan 4. Min 5Y sama dengan 4 dikurang dengan 9 yaitu min 5. Sehingga min 5Y sama dengan min 5 di mana Y sama dengan 1. Jadi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi, di mana determinan dari matriks A dapat dituliskan sebagai determinan A. Nah, untuk menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan juga ordo 3 kali 3. Determinan matriks berordo 2 kali 2 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu A dikali D dikurangi B dikali C. Determinan matriks persegi dengan ordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan menggunakan kaidah Sarus yaitu: yang pertama, meletakkan kolom pertama dan juga kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Kemudian, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian, kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Sehingga diperoleh determinan A adalah A dikali E dikali I ditambah dengan B dikali F dikali G ditambah dengan C dikali D dikali H.
kemudian dikurangi dengan C dikali E dikali G, ditambah dengan A dikali F dikali H, ditambah dengan B dikali D dikali I. Selanjutnya yaitu inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Inverse matriks berordo 2 kali 2 dapat dicari dengan rumus 1 dibagi dengan determinan A dikali dengan adjoin A. Jika A adalah A, B, C, D, maka inverse dari A adalah 1 dibagi dengan determinan A yaitu A kali D dikurangi B dikali C dikali dengan adjoin A yaitu D min B min C A, di mana determinan A itu tidak sama dengan 0. Inverse matriks berordo 3 kali 3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana secara sistematis eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Kemudian operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Contoh soal dari inverse dan determinan matriks. Tentukan inverse dari matriks berikut. Untuk menentukan inverse matriks, terlebih dahulu kita mencari determinan dari matriks tersebut, yaitu 5 dikali 7 dikurangi dengan 9 dikali 4, yaitu 35 dikurangi 36 sama dengan min 1. Maka inverse dari matriks tersebut adalah 1 dibagi min 1 dikali dengan adjoin A, yaitu 7 min 4 min 9, 5. Maka hasil akhir yang didapatkan yaitu min 1 dikali 7 sama dengan min 7, min 1 dikali min 4 sama dengan 4, min 1 dikali min 9 sama dengan 9, dan min 1 dikali 5 sama dengan min 5.